Inflasi semakin tak terbendung, indeks Dow Jones turun hampir minus 20%. Market kripto semua rontok, Bitcoin hampir minus 80%. Lalu bagaimana kondisi IHSG kita? Apakah masih aman kondisinya sekarang untuk kita masih invest atau trading di market saham Indonesia? Langsung aja kita akan analisis bareng-bareng, tonton sampai habis, let's go! Halo Smart Trader, apa kabar? Balik lagi sama saya Andi Senjaya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang IHSG atau menganalisis IHSG kondisinya seperti apa. Karena memang belakangan ini ekonomi secara global juga benar-benar lagi dalam keadaan yang kurang baik. Terakhir saya baca negara Sri Lanka sampai bangkrut karena mereka di sana krisis energi dan juga gagal dalam menjaga perekonomian di negara mereka. Dan seperti yang kita tahu belakangan ini inflasi juga semakin tinggi dan bagaimana dampaknya terhadap IHSG kita. So, nggak perlu lama-lama, kita akan langsung aja analisis IHSG dan nanti di akhir kita akan sama-sama lihat apakah ada sekarang saham-saham yang menarik untuk kita tradingin atau investasi. So, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua teman trader kamu biar mereka juga bisa belajar bareng-bareng di channel trading ini, dan support terus channel Andi Senjaya agar dapat menjadi channel trading nomor 1 di Indonesia. Thank you so much untuk supportnya dan langsung aja kita kembali ke monitor. Here we go. Oke, Smart Trader, jadi ini bukan yang pertama kalinya saya menganalisis IHSG karena saya sebelumnya pernah membuat sebuah video juga tentang analisis IHSG di tahun 2021 kalau saya nggak salah. Nah, kita akan coba review sedikit analisisnya waktu itu. Judulnya adalah Analisa Teknikal IHSG 2021 dengan Teori Elliott Wave. Jadi kemarin itu kita sempat menggunakan teori Elliott Wave untuk menganalisis IHSG dan kurang lebih secara overview waktu itu saya membuat sebuah prediksi atau analisis bahwa IHSG ketika dia sideways seperti ini akan membuat sebuah pola yaitu bullish symmetrical triangle, kurang lebih seperti ini, ABCDE symmetrical triangle, dan puji Tuhan IHSG ternyata bergerak sesuai dengan apa yang kita coba untuk analisis sehingga saat ini marketnya sudah ada di angka 7.000-an atau di poin 7.000-an untuk IHSG-nya sendiri. Jadi waktu itu kita coba untuk analisis di area sini ketika dia sideways. Kalau kita coba zoom in di daily time frame, ini kurang lebih sesuai dengan pola yang coba kita analisis di video yang sebelumnya dan akhirnya berhasil breakout. Dan sekarang kalau kita buka di weekly time frame, kita sebenarnya sedang bermain di area all time high daripada IHSG. Kenapa? Karena sebelumnya di area resistance-nya itu ada di area sini. Oke, jadi kalau kita coba tarik sebuah area resistance, balik lagi level support dan resistance itu merupakan sebuah area, bukan hanya di satu level angka aja ya atau harga aja. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada resistance, kemudian di sini juga sempat ada rejection, kemudian di sini juga ada rejection. Dan kalau teman-teman udah nonton di kelas trading SKS di hari yang terakhir kemarin, di hari ke-21 kalau saya nggak salah, itu ada sebuah fenomena yaitu namanya resistance become support. Artinya kalau resistance di sini berhasil di breakout ke atas, dia punya sebuah probability atau chance untuk menjadi yang namanya support. Jadi ini namanya resistance become support. Yang menarik di sini adalah kemarin ketika kita sudah naik di level angka sekitar 7.350, kemudian IHSG di awal Mei saya masih ingat turun lumayan signifikan dan itu berhasil tertahan di area support yang ada di sini. Dan kalau kita zoom in sedikit, di sini juga kalau kita lihat ada sebuah area demand ya, sedikit konsolidasi di sini kita juga bisa consider ini sebagai area demand, which is ini juga merupakan support area di mana saat ini harga masih bermain atau angka IHSG ini masih bermain di atas daripada level support and demand zone yang ada di sini. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau kita lihat kondisi IHSG itu sebenarnya masih cenderung aman atau lebih better daripada indeks di US yang sudah turun itu sampai minus hampir 20%. Jadi kalau coba kita hitung IHSG ini sempat koreksi tapi cuman di sekitar 11%-an dan saat ini kalau kita lihat dari harga tertingginya itu hanya terkoreksi minus 4% aja. Tapi bagaimana dengan kondisi beberapa waktu ke depan? Jadi sekarang kita akan coba untuk analisis di daily time frame, di time frame yang lebih kecil lagi. Nah, kalau kita lihat di sini kemarin ini sempat mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian seperti yang tadi kita sudah plotting, di bawah sini merupakan area support. Jadi ketika IHSG ini turun dan berhasil menemui area support, dia juga langsung rebound dengan signifikan naik ke atas. Dan pertanyaannya sekarang bagaimana perjalanan IHSG ke depannya? Apakah akan konsolidasi atau akan langsung naik ke atas lagi? Pertama kita mau plotting dulu support resistance-nya seperti apa. Di sini saya akan plotting di atas ini sebagai
sebagai area resistance. Saya akan gabungin aja dengan area yang ada di sini. Kemudian kalau kita mau cari lagi, artinya di sini adalah satu swing ya, dari atas sini ke bawah sini. Kemudian dia sudah melakukan satu swing lagi dari bawah sini ke atas sini. And then what next? Kalau kita lihat di sini ada yang namanya support minor. Jadi kalau kita lihat di sini juga sebenarnya ada sebuah area support atau demand zone, kurang lebih di sekitar sini. That's why ketika dia turun, dia sempat reject di area tersebut atau di area support tersebut. Tapi kalau kita perhatikan secara struktur, saat ini pergerakan struktur daripada IHSG itu sudah membentuk yang namanya low di sini, kemudian di sini lower high, di sini lower low, kemudian saat ini masih ada di sekitar sini. Di sini tentu aja ada dua skenario di mana kalau dia ternyata tidak mampu untuk naik di sini membentuk yang namanya higher high, artinya dia akan membentuk lower high di sini dan akan mencoba menembus area support yang ada di bawah sini. Artinya kalau misalkan ini terjadi, IHSG ada peluang untuk turun ke area support yang di bawah dalam periode dekat-dekat ini. Tapi ada skenario lainnya juga apabila support ini merupakan support yang cukup strong sehingga market ini atau IHSG berhasil break daripada lower high yang sebelumnya sehingga dia membentuk yang namanya higher high di sini. Kemudian dia membentuk yang namanya konsolidasi di sekitar area support atau resistance di area sini. Itu adalah dua skenario yang mungkin banget terjadi dalam waktu dekat di IHSG, dan menurut saya di atas ini merupakan area resistance yang cukup kuat dan belum akan dilewatin dalam waktu dekat. Jadi view saya untuk saat ini masih akan konsolidasi di antara resistance yang di atas, major resistance, dan support yang ada di bawah, which is di sini adalah major support juga. Dan kalau kita perhatikan juga secara historical, ketika IHSG ini turun dengan signifikan, di mana sebelumnya juga sempat turun dengan signifikan, ini takes time untuk konsolidasi terlebih dahulu baru dia akan naik lagi ya, atau membuat beberapa kali konsolidasi atau swing yang ada di sini kemudian dia baru naik lagi ke atas. Dan kalau kita coba lihat di sebelumnya juga sama, ketika dia turun signifikan dan dia naik dengan signifikan lagi, itu hanya sebuah dead cat bounce ya, atau kucing mati loncat. Kemudian setelah itu dia akan takes time untuk konsolidasi lagi dalam jangka waktu yang tidak sebentar, teman-teman. Kalau kita di sini coba hitung atau ukur secara date, di sini bisa sampai 245 hari atau 34 minggu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan juga sebelumnya di sini juga sempat turun dengan signifikan, kemudian diikuti dengan konsolidasi yang lumayan panjang ya, atau lumayan lama. Jadi itulah alasan saya kenapa saya melihat dalam beberapa periode ke depan atau bulan ke depan, menurut saya IHSG ini masih akan konsolidasi di sekitar resistance dan support yang sudah kita plotting. Yang perlu kita perhatikan adalah make sure IHSG ini bertahan di support yang ada di sini. Itu adalah poin pentingnya atau kuncinya. Kenapa? Karena menurut saya ketika IHSG ini udah turun di bawah support yang ada di sini, di sekitar 6.500, menurut saya kondisi marketnya udah nggak lagi bagus atau mungkin trend bullishnya udah patah gitu ya. Jadi ini adalah satu hal yang menurut saya perlu kita perhatikan dan kita jaga sehingga area support yang ada di sini kalau bisa tidak ditembus ke bawah. Dan kalau misalkan sampai skenario ini terjadi, menurut saya mayoritas saham-saham di IHSG belum menarik untuk kita trading atau investasi ketika ini terjadi. Jadi kesimpulannya menurut saya IHSG ini dalam waktu singkat atau short to mid term dia akan konsolidasi di sekitar area sini, mungkin akan membentuk symmetrical triangle lagi seperti yang sebelumnya baru naik lagi ke atas. Yang jelas area support di 6.500 ini perlu dijaga untuk tidak di breakdown ke bawah. Jadi kurang lebih sebenarnya sama analisis di tahun 2021 ketika IHSG sideways juga ada potensi dia membentuk symmetrical triangle yang merupakan sebuah continuation pattern sehingga IHSG ini juga memiliki peluang untuk kembali naik ke level yang lebih tinggi lagi, bahkan menembus all time high-nya. Nah, kalau kita berbicara tentang IHSG, kita juga mau melihat sekarang kondisi beberapa saham yang berpengaruh besar terhadap pergerakan IHSG, which is saham-saham yang memiliki market kapitalisasi yang tinggi. Nah, di sini saya mau melihat 5 saham dengan market kapitalisasi yang tinggi dan kita mau lihat nih cerminannya seperti apa sehingga kita bisa melihat nanti kondisi indeksnya ada kemungkinan dia bisa naik atau konsolidasi untuk sementara waktu. Yang pertama adalah yang paling besar tentu aja saham BBCA. Oke, jadi ini adalah kondisi dari saham BBCA. Kalau kita perhatikan saat ini pergerakan dari saham BBCA sedang konsolidasi di area resistance yang ada di atas dan juga support yang ada di bawah sini. Tapi kalau teman-teman perhatikan di tengah-tengah ini juga ada yang namanya minor support dan resistance. Nah, kecenderungannya saat ini masih ada atau bermain di area bawah daripada area konsolidasinya, belum bermain di area atas. Artinya di sini menjadi satu perhatian juga jangan sampai support yang ada
di bawah sini berhasil di breakdown ke bawah, sehingga secara strukturnya dia akan menjadi bearish di time frame yang lebih kecil. Tapi kemungkinan yang saya lihat adalah dia akan konsolidasi dulu di area sini yang merupakan support yang cukup kuat, sehingga at one time dia berhasil bermain di area konsolidasi yang ada di atas ini. Dan kalau itu terjadi, ada potensi yang besar saham BBCA akan kembali ke area all time high-nya. Kemudian saham yang kedua adalah saham BBRI. Nah, saham BBRI juga merupakan saham dengan market kapitalisasi kedua paling besar saat ini. Dan kalau kita perhatikan sebelumnya ini dia sudah melakukan yang namanya breakdown ya. Kalau kita lihat di sini, kita coba untuk tarik garis. Di sini ada sebuah pola seperti rising wedge pergerakannya ke atas, kemudian dia berhasil breakdown ke bawah. Tapi saat ini itu tertahan di support yang ada di sebelah sini. Dan di sini juga saya mau menggambar sebuah resistance yang ada di atas. Nah, jadi kurang lebih BBRI juga mirip sama BBCA, dan kalau kita lihat di sini juga ada minor support resistance, dan saat ini sedang bermain di area bawah daripada konsolidasinya, dan semoga dia nggak breakdown ke bawah sehingga dia akan menemui support yang lebih di bawahnya lagi ya, which is yang ada di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang blue chip saat ini juga masih belum ada pergerakan yang menarik. Sekarang kita mau coba lihat saham dengan market kapitalisasi tertinggi ketiga, yaitu saham Gotoh, dimana saham ini baru IPO kemarin ini dan udah menjadi top 3 daripada market cap yang terbesar di Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan kemarin ini ketika IPO dia sempat turun sahamnya luar biasa. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini dia udah melakukan yang namanya rebound ya. Dan kalau kita lihat harga all time high-nya itu ada di 442, dan sekarang saham Gotoh ini sudah mendekati area all time high-nya. Kalau kita perhatikan di beberapa hari ke belakang, ini sebenarnya struktur pergerakan daripada Gotoh ini udah mulai kelihatan membentuk struktur, yaitu higher high, higher low. Jadi kita nggak tahu sekarang apakah saham Gotoh ini ada peluang untuk breakout naik ke atas atau malah akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu di area sini. Tapi yang jelas dalam beberapa waktu terakhir saya melihat saham Gotoh ini secara struktur masih bergerak bullish naik ke atas, sehingga ada potensi untuk keluar atau breakout daripada area 442. Dan kalau ini terjadi, ada kemungkinan IHSG ini akan ikut naik juga, walaupun nggak signifikan karena mungkin saham-saham penggerak IHSG yang lain juga belum bergerak signifikan naik ke atas. Tapi kalau misalkan skenario dari Gotoh ini breakout di 442 ini terjadi, saya rasa IHSG masih belum breakout daripada resistance atau all time high-nya. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya ada nggak sih saham-saham yang menarik atau yang belakangan ini terlihat punya potensi atau kenaikan ketika IHSG saat ini dalam kondisi yang masih cenderung sideways ya. Nah, sebenarnya di sini saya menemukan dua sektor yang cukup menarik untuk kita perhatikan, yaitu sektor yang pertama adalah sektor perayaman atau poultry, di mana seperti biasa ada Charoen Pokphand atau Chepin di sini. Dan kalau kita lihat di sini dalam beberapa waktu terakhir volume daripada Chepin ini meningkat, dan pergerakan harga daripada Chepin ini juga mulai naik dengan signifikan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah saat ini udah ada di sekitar area resistance-nya ya di sini. Jadi ada potensi dalam beberapa waktu ke depan dia mungkin akan koreksi terlebih dahulu, sehingga kalau misalkan ada potensi untuk kita entry gitu ya. Kalau misalkan dia koreksi dengan penurunan volume juga di bawah sini, artinya ada potensi dia bisa kembali naik lagi. Karena kalau kita lihat secara struktur, dia ini sudah membuat yang namanya higher high, higher low, kemudian higher high lagi di atas sini. Semoga dia bisa membuat higher low di support yang ada di sini, kemudian naik lagi di higher high. Kemudian yang kedua juga kalau kita lihat ada Java, saudaranya daripada Chepin biasanya. Secara struktur kalau sebelumnya di sini adalah lower high, kemudian di sini adalah lower low. Di sini dia berhasil break lower high-nya menjadi higher high, dan di sini menjadi higher low. Dan ini juga udah naik lagi membentuk higher high lagi. Dan kalau kita perhatikan saat ini memang sudah ada di area support resistance-nya. Jadi ini masih perlu diperhatikan. Tapi kalau misalkan di sini berhasil breakout naik ke atas, saya rasa di next area support atau resistance-nya itu ada di area sini. Dan saham ini juga cukup menarik untuk diperhatikan belakangan ini karena ada peningkatan volume. Kemudian satu sektor lagi yang merupakan sektor defensif, yaitu consumer good. Kita mau lihat saham yang pertama, yaitu saham Unilever. Nah, kalau kita perhatikan saham Unilever di sini kemarin ini sempat mengalami kenaikan dengan signifikan, dan kalau kita perhatikan saat ini juga sedang konsolidasi dan berhasil tertahan di area support di sini. Jadi menurut saya di sini juga ada potensi
kalau misalkan dia bisa breakout naik ke atas di resistance yang ada di sini, dan kalau itu terjadi ada potensi Unilever bisa naik ke harga yang lebih tinggi lagi. Kemudian saham yang kedua yang sudah saya bahas juga di Instagram. Jadi buat kamu yang nggak mau ketinggalan, jangan lupa juga follow Instagram Andi Senjaya ya. Kita mau lihat dulu mulai dari monthly time frame-nya. Di sini kalau kita perhatikan, saham ICBP ini sudah melakukan yang namanya breakout daripada falling wedge pattern-nya yang ada di sini. Kalau di weekly kelihatan lebih jelas. Jadi di support ini dia berhasil mantul dan juga sudah berhasil breakout daripada falling wedge pattern yang ada di sini. Dan kalau kita perhatikan di daily kemarin ini dia sudah membentuk struktur yang kalau kita bisa bilang bullish ya. Karena di sini sebelumnya sudah membentuk high, di sini low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan so on. Konfirmasinya juga udah bullish. Monthly time frame-nya juga udah breakout sehingga dia udah punya sebuah struktur yang bullish, sehingga ini akan menjadi menarik juga sih sebenarnya kalau kita bisa mendapatkan potensi atau peluang untuk entry di saham ICBP. Dan saudaranya sendiri juga ada INDF atau Indofood. Di sini juga kalau kita lihat sama secara struktur dia sudah membentuk yang namanya higher high, higher low. Sebelah sini kurang lebih secara struktur ini bullishnya juga strong, sehingga di sini juga kita bisa memanfaatkan untuk trading mungkin di saham-saham yang memiliki sifat defensif, yaitu consumer good ataupun saham di sektor poultry. Tapi buat saya sendiri di kondisi IHSG yang mungkin sekarang cenderung sideways dan short term periodnya ini ada potensi untuk bearish, saat ini saya lebih banyak untuk menampung cash terlebih dahulu dan mengurangi frekuensi trading atau swing saham-saham yang belum clear jelas secara tren. Dan saat ini porsi cash yang ada di portofolio juga di atas 50% dan sebagian saya hanya trading beberapa saham yang sebenarnya tergolong third liner, karena ketika IHSG-nya itu konsolidasi biasanya ada sedikit peluang di third liner juga yang menarik. Tetapi dengan resiko yang saya ambil jauh lebih konservatif. Kalau biasanya resikonya 2%, sekarang hanya cuma 1% aja. Jadi kurang lebih seperti itu kondisi IHSG saat ini. Dan sekali lagi saya juga mau disclaimer kalau semua analisis yang ada di video ini merupakan opini pribadi dan analisis pribadi. Analisis saya bisa benar dan juga bisa salah, jadi jangan telan mentah-mentah, silahkan do your own research juga. Dan segala keputusan menjual, membeli, dan keuntungan kerugian merupakan tanggung jawab dari masing-masing trader. Gimana pendapat kamu tentang kondisi IHSG sekarang? Apakah sideways to bullish atau sideways to bearish? Silahkan komen di bawah. Like video ini apabila bermanfaat, subscribe dan share video ini ke semua teman trader kamu biar mereka juga bisa mendapatkan manfaat daripada video ini, terutama untuk para trader saham. Dan jangan lupa di sebelah sini dan di sebelah sini juga ada video lain seputar trading, especially playlist kelas trading SKS di mana semua materi tentang trading saham di situ saya bahas dari awal banget, dari nol, dan kalian bisa pelajari semua di sana secara gratis. Akhir kata, thanks for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya, be a smart trader. Salam cuan. Ciao.